Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawaf Tri Hamdani, NRP 061710400036 dari Teknik Desain dan Manufaktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 2017B. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial membuat rangkaian elektropneumatik menggunakan software Fluid Sim. Oke, jadi yang akan kita buat adalah rangkaian seperti ini, seperti pada modul yang tersedia. Nah, jadi nanti ada dua rangkaian. Yang pertama rangkaian sequence tanpa relay, dan yang kedua rangkaian sequence menggunakan relay. Oke, di sini ada diagram gerak langkahnya antara piston A dengan piston B. Oke, jadi nanti geraknya A plus, B plus, A min, B min. Nanti akan saya jelaskan ketika simulasi. Oke, kita langsung masuk ke software Fluid Sim-nya. Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini interface dari software Fluid Sim. Untuk membuka lembar kerja baru, kita perlu menekan icon ini, Ctrl N atau New. Nah, seperti ini. Ini adalah lembar kerja dari Fluid Sim, terlihat putih kosong. Ini nanti yang kita jadikan sebagai lembar kerja untuk membuat rangkaian elektropneumatik. Oke, untuk yang pertama yang kita perlu gambar adalah rangkaian sequence tanpa relay. Nah, dimulai dari rangkaian elektro terlebih dahulu, yang bagian bawah ini. Nah, seperti ini. Yang pertama adalah kita harus membuat ini power supply-nya. Nah, untuk arusnya. Oke, yang perlu kita cari adalah ini electrical-nya 24 volt dan ini 0 volt. Ini kita tinggal tekan dan seret aja ke lembar kerja, maka ikonnya akan ikut terseret dan akan muncul di lembar kerja seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari ini icon yang seperti ini. Ini namanya Detent Switch. Nah, kalau di sini ada Detent Switch ya, seperti ini. Ada 3 jenis, kita pilih yang seperti di modul. Kita pilih ini yang brick. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk membuat horizontal kita perlu rotate, klik kanan, kemudian rotate, pilih 270 derajat. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita perlu yang namanya push button di sini. S1 ini namanya push button. Nah, kalau di dalam software sendiri untuk push buttonnya. Kita cari, nah seperti ini, kita masukkan. Oke, nah kemudian Y1 ini adalah solenoidnya. Nah, kita cari solenoid. Nah, ini solenoid. Oke, nah, ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antar komponen. Gimana caranya? Kita tinggal tekan pada lingkaran kecil ini pada setiap komponen, kemudian setelah ditekan kita tarik dan hubungkan kepada komponen yang lain. Nah, yang terjadi adalah tersambung antar komponen. Kita lakukan sama halnya dengan komponen yang lain seperti ini. Nah, kita tinggal tekan dan seret saja. Oke, setelah selesai kita lanjutkan ke komponen yang lain. Ini namanya roll switch. Kita bisa cari di rangkaian dengan mencarinya pada ini switch yang ini. Nah, ini terlihat beda ya, bukan roll switch, tapi nanti bisa dialih fungsikan jadi roll switch. Kita butuh 2 lagi. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tadi valve solenoidnya juga butuh 3 lagi. Kita masukkan ke dalam lembar kerja.
Oke, nah kan kita tata ya biar rapi. Oke, ini. Oke, kemudian kita hubungkan antar komponen. Bisa mungkin rapi ya biar enak dilihat. Ini. Oke, kita hubungkan. Nah, ini kemudian kita alih fungsikan switch ini menjadi roll switch. Kita tekan 2 kali atau double klik, kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Kemudian kita pilih yang switch roll, switch with roll. Nah, seperti ini. Sama, pilih switch with roll. Oke, ini sudah selesai buat rangkaian elektronya. Kemudian kita zoom biar lebih jelas. Nah, kita pindah ke bawah. Oke, kemudian kita akan membuat rangkaian yang pneumatiknya, yang bagian atas ini. Yang kita perlukan pertama adalah silindernya ini, antara silinder A dan silinder B. Oke, kita cari. Kalau dilihat di modul ini menggunakan double acting silinder ya, jadi piston bisa bergerak ke kanan ke kiri menggunakan tenaga pneumatik atau elektrik juga bisa. Kemudian kita cari silindernya. Nah, ini ya double acting. Kita butuh 2. Nah, kemudian kita cari katup. Ini katupnya. Di sini ada 2 ruang ya katupnya. 1, 2. Nah, di setiap ruang ada 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini namanya katup 5/2. Kita cari katup 5/2. Nah, di sini. Nah, kita seret juga. Kemudian setelah seret kita hubungkan antar komponen. Ini. Oke. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu ini solenoid-nya. Nah, cara memunculkan solenoid-nya kita cukup menekan double klik pada valve-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada banyak pilihan. Kalau kita semisal menggunakan elektro, berarti maksudnya itu untuk menggerakkan valve-nya kita tidak manual lagi. Kita menggunakan bantuan elektro, menggunakan bantuan listrik, sistem listrik. Nah, kita pilih di sini. Ini ya, kanan kiri sama saja. Kita butuh penggerak listrik. Oke, seperti ini. Nah, sudah selesai. Kemudian kita perlu yang namanya kompresor. Nah, seperti ini. Oke, kita hubungkan antar komponennya. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian apakah ada yang kurang lagi komponen-komponennya? Oke, kalau sudah kita beri label ya setiap komponen biar lebih memudahkan atau biar nanti bisa dioperasikan. Kita cukup menggunakan perintah teks dulu buat menamai labeli antar piston satu dengan piston yang lainnya. Nah, seperti ini. Misal ini piston A. Dan kita pilih lagi ini piston B. Oh ya, jangan lupa kita tadi gunakan gerak langkah A plus B plus A min B min. Kita tulis dulu saja, nanti pakai A plus B plus
amin amin. Nah, ini di atas nggak apa-apa. Oke, kita bawahkan. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberikan label pada setiap komponen. Nah, dimulai dari S1. Oke, S1 di sini maksudnya yaitu saklar ya, saklar. S itu saklar. Kita tulis S1. Dan di sini S2 tipe. Kemudian S3, ini S4. Ini kita namai Y1, kita sesuaikan dengan modul ya. Ini Y3, kemudian Y2, kemudian Y4. Oke, sudah seperti ini. Sama yang atas juga kita beri label. Ini Y1, ini Y2, Y3, Y4. Ya. Ini kenapa Y1, Y2, Y3, Y4? Ya karena ini aslinya sama kayak di sini. Cuma ini kalau di dalam rangkaian elektron naruhnya di sini, kalau dalam pneumatik penaruhannya di sini. Ya, kalau apakah ada yang masih kurang dari rangkaian ini? Oke. Kemudian ternyata ini S4, S2, S3. Ini yang kita jadikan acuan buat membuat gerak langkahnya ya, A, B, B+, amin, B-. Jadi di sini kita yang perlu lakukan yaitu memberi pelabelan pada pistonnya. Yang pertama S4, terus ini kosong. Oke, seperti itu. Kemudian ini S3 unitnya 100. Ini sesuai dengan soal ya, itu soal yang diminta seperti ini. Kemudian kita cek langsung, kita simulasikan, kita lihat apa yang terjadi setelah kita simulasikan. Oke, kita play. Nah, ini ada yang salah berarti kayak gini. Meskipun ini bisa dijalankan tapi ini ada yang error. Nah, apa yang salah dari rangkaian ini? Jadi kita lihat dulu. Oh, ternyata di sini ada simbol segitiga ini ya. Ini namanya buangan atau terminator. Kita harus memberikan pembuangan ya. Nah, seperti ini. Kita bisa pilih yang panah atau bisa pilih yang tabung, juga bisa, terserah. Yang tabung ini ada penyaringnya gitu maksudnya. Oke, ini, oke, kemudian ini, oke, ini udah, kita kemudian play. Nah, ini terdapat tanda merah atau garis merah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini berarti ada arus yang mengalir pada rangkaian gitu. Karena ini tadi kan kita pakai power supply ya, jadi power supply itu tugasnya buat mengalirkan arus dari power supply menuju ke komponen-komponen yang lain, seperti itu.
Kemudian kita play lagi. Nah, seperti itu ya. Ini kayaknya ada yang salah juga ini. Kenapa nggak bisa kembali? Kenapa nggak bisa kembali pistonnya? Sepertinya ada yang salah. Apa yang salah? Kenapa pistonnya nggak bisa kembali? Oh ya, ini. Ternyata ada yang salah. Kita ternyata salah memilih ya di sini di push buttonnya. Nah, di soal tadi kan ini normally open terbuka. Nah, sedangkan di rangkaian kita tadi tertutup. Nah, ini yang jadi salah tadi, nggak bisa kembali. Kita hapus dulu, kita ganti yang nah ini yang push button normally open yang terbuka. Nah, seperti ini. Oke, kita sambungkan ini. Oke, sip. Kita langsung coba simulasikan. Nah, kita play. Kita nyalakan ya ini. Saklar pertama ini kita nyalakan. Kemudian kita play lagi. Oke, nah, yang pertama yang terjadi adalah power supply akan mengirimkan arus atau mengalirkan arus menuju ke solenoid Y1 karena di sini rangkaiannya terhubung, maka arus dapat mengalir menuju Y1. Ketika Y1 aktif, yang terjadi yaitu solenoid Y1 akan mendorong katup menuju ke kanan. Yang terjadi fluida akan masuk menuju katup, kemudian akan masuk ke silinder. Nah, setelah sampai silinder, yang terjadi yaitu piston akan bergerak maju dari S4 menuju S2 sampai maksimal. Nah, kita coba play lagi. Nah, seperti itu. Fluida akan mengalir menuju ke valve, kemudian ke silinder, menggerakkan piston menuju ke S2 sampai maksimal. Nah, setelah piston menyentuh ke S2, yang terjadi yaitu, nah, di rangkaian ini, ketika sudah menyentuh S2, maka akan mengaktifkan Y3. Y3 posisinya di sini. Nah, ketika Y3 aktif, yang terjadi yaitu, nah, kita play lagi. Nah, maka Y3 akan mendorong katup menuju ke kanan. Nah, seperti itu. Yang terjadi yaitu fluida akan masuk ke dalam katup. Nah, kemudian fluida akan naik ke silinder. Nah, yang terjadi yaitu, nah, seperti ini. Fluida akan masuk ke silinder dan akan mendorong piston ke depan atau maju sampai maksimal menyentuh S3. Nah, apa yang terjadi ketika menuju ke S3, menyentuh S3? Nah, maka arus akan mengalir menuju S3 kemudian menuju Y2. Akibatnya Y2 ini aktif. Nah, Y2 posisinya di mana? Di sini. Nah, ketika Y2 aktif, apa yang terjadi? Kita coba play. Play lagi. Nah, berarti fluida akan masuk sini karena Y2 mendorong katup ke kiri. Nah, setelah katup terdorong ke kiri, fluida masuk ke valve, kemudian yang terjadi yaitu, nah, fluida akan masuk ke silinder, kemudian piston akan terdorong ke belakang atau mundur sampai menyentuh S4. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika menyentuh S4? Nah, kita lihat di rangkaian. Nah, di sini ada S4. Ketika menyentuh S4, maka akan mengalir ke Y4. Nah, atau solenoid Y4 ini. Ketika Y4 aktif, apa yang terjadi? Nah, posisinya di sini Y4. Nah, kita play lagi apa yang terjadi.
Nah, maka piston akan terdorong, maksud saya katup akan terdorong ke kiri, dan yang terjadi fluida akan masuk menuju katup. Kemudian yang terjadi lagi yaitu, nah seperti ini, fluida akan masuk ke silinder dan piston akan mundur maksimal. Nah, jadi serangkainya kayak gitu ya. Ini tadi maksud dari diagram gerak langkah A plus B plus A min B min seperti itu. Jadi A plus itu maksudnya ketika fluida masuk ke silinder, yang terjadi yaitu piston maju. Nah, itu A plus. Kemudian setelah maju maksimal yang tadi piston B ini juga maju maksimal. Nah, itu namanya B plus. Setelah maju maksimal, kemudian piston A ini mundur maksimal. Nah, itu A min. Kemudian setelah itu piston B mundur maksimal juga. Nah, itu namanya B min. Seperti itu. Jadi gerak langkah A plus B plus A min B min itu seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Sudah, mungkin ini dapat dipahami untuk rangkaian langsung atau rangkaian tanpa relay. Kita namai dulu biar lebih mudah diingat. Rangkaian kita bisa tampil lagi tanpa relay. Ganti dulu fontnya biar lebih langsung tanpa relay. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat rangkaian elektropneumatik dengan menggunakan relay atau rangkaian tidak langsung, seperti tadi ya contohnya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan membuat rangkaian seperti ini. Yang pasti kita akan membuat rangkaian elektronya. Untuk rangkaian pneumatiknya sama kayak yang rangkaian langsung tadi, sama seperti ini, tapi untuk rangkaian elektronya kita ganti yang menggunakan relay atau seperti ini. Kita masuk ke fluid simnya. Nah, saya tadi sudah membuat sebelumnya rangkaian tidak langsungnya. Seperti ini ya, sama kayak yang di modul tadi, dari S1 sampai S4. Dan ini yang membedakan antara rangkaian langsung dan rangkaian tak langsung adalah adanya kontaktor atau K3 di sini. Kontaktor ini yang membuat rangkaian ini menjadi disebut tidak langsung. Dan K1, K3, K2, K4 ini berhubungan dengan K di sini. Jadi kalau di sini K1, di sini harus K1. Di sini K3, di sini K3, di sini K2, K2, K4 seperti itu. Nanti untuk penjelasannya akan saya jelaskan saat simulasi. Oke, untuk rangkaiannya tetap seperti tadi ya, sama persis untuk pneumatiknya. Baik, kita coba play dulu nih. Nah, sudah. Yang pertama seperti itu. Kemudian kita klik saklar S1. Kemudian kita play lagi. Apa yang terjadi? Nah, jadi harus mengalir dari power supply menuju K1. Sama halnya mengalir di sini. Sama. Di K1 ini aktif. Dan kita play lagi. Nah, ketika K1 aktif maka juga akan menggerakkan K1 di sini. Nah, jadi namanya tak langsung tadi seperti itu ya. Jadi dari S1 nggak langsung ke Y1, kita dari S1 ke
K1 dulu, kemudian ke K1 ini, lalu bisa mengaktifkan Y1 seperti itu, dan lanjut. Nah, setelah Y1 aktif, yang terjadi yaitu kita lihat pada rangkaian pneumatiknya Y1 di sini, yang terjadi yaitu Y1 akan mendorong katup ke kanan. Yang terjadi, fluida akan masuk melalui katup, kemudian naik ke silinder A, dan kemudian yang terjadi adalah seperti ini. Fluida akan masuk ke silinder dan piston akan terdorong ke depan. Setelah piston terdorong ke depan, yang terjadi adalah piston akan menyentuh S2. Nah, ketika S2 tersentuh, maka S2 akan menyambung di sini. Nah, kita lihat di rangkaian kan di sini ya, S2-nya menyambung. Nah, ketika S2 menyambung, maka K3 juga akan aktif. Ketika K3 di sini aktif, maka akan mengaktifkan K3 di sini juga akan tersambung. Nah, ketika K3 di sini tersambung, yang terjadi adalah Y3 akan aktif. Nah, seperti itu. Nah, ketika Y3 aktif, yang terjadi di rangkaian pneumatik ini, Y3 akan mendorong katup ke kanan. Yang terjadi, fluida akan masuk ke katup, kemudian setelah masuk ke katup, fluida akan masuk ke silinder dan fluida akan mendorong piston maju ke depan. Nah, setelah itu piston akan menyentuh S3. Nah, ketika piston menyentuh S3, yang terjadi di sini di dalam rangkaian, S3 akan menyambung, kemudian akan mengaktifkan K2 di sini. Kalau di sini K2 aktif, maka K2 di sini juga akan tersambung. Ketika K2 di sini tersambung, yang terjadi yaitu Y2 akan aktif. Yang terjadi ketika Y2 aktif, nah, kita lihat di sini di dalam rangkaian pneumatiknya, kita play. Nah, ketika Y2 aktif, yang terjadi yaitu Y2 akan mendorong katup ke kiri. Yang terjadi, fluida akan masuk ke katup, kemudian seperti itu. Fluida akan masuk menuju ke silinder, kemudian akan mendorong piston mundur sampai maksimal atau menyentuh S4. Nah, ketika menyentuh S4 ini apa yang terjadi? Kita lihat di dalam rangkaian juga. Maka S4 akan tersambung dan akan mengaktifkan K4. Ketika K4 aktif, maka di sini akan tersambung K2. Nah, maksudnya di sini, ketika K4 aktif, maaf tadi ada kesalahan ya. Ketika S4 tersambung, maka K4 akan aktif. Nah, ketika K4 aktif, yang terjadi yaitu K4 di sini akan tersambung. Nah, ketika sudah tersambung, maka harus akan mengaktifkan Y4. Nah, apa yang terjadi ketika Y4 aktif? Kita lihat di rangkaian. Sini, kita play lagi. Nah, Y4 akan mendorong katup ke kiri, kemudian fluida akan masuk melalui katup, dan kemudian fluida akan masuk ke silinder, dan seketika piston akan bergerak mundur secara maksimal seperti itu. Oke, sudah selesai prosesnya seperti itu. Jadi tadi arus mengalir dari 24 volt menuju ke komponen-komponen seperti ini sampai ke 0 volt. Nah, yang terjadi tadi kan gerakan pistonnya dari piston maju, kemudian piston A maju, kemudian piston B maju. Nah, itu A plus sama B plus. Kemudian selanjutnya piston A mundur dan piston B juga mundur. Nah, itu A min dan B min. Jadi konsepnya A min A plus B plus A min B min seperti itu. Dan mungkin sudah cukup ya, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang dibingungkan atau masih belum paham ya, bisa komen di bawah kalau mau tanya-tanya.
Insya Allah saya akan jawab nanti. Kemudian apa ya, sudah kayaknya, sudah itu aja. Kalau sudah, ini bisa di stop, nah biar kembali seperti awal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.